Hello guys, welcome back to my channel. It's me Jess88 and it's been a long time. I know udah lama banget gak ngonten dan kayaknya gue amnesia gitu, kayak gak tahu kemana. Oke, hari ini today is July 31st ya, jadi tepat penghujung bulan Juli, tanggal 31 Juli tepatnya. Jadi baru-baru ini pemerintah baru saja memblokir ya, tepatnya pada 29 Juli ya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo ya, baru aja memblokir akses layanan PayPal dan beberapa aplikasi asing lainnya. Dan ini adalah bukti bahwa ancaman pemerintah terhadap aplikasi-aplikasi yang tidak taat pada aturan itu benar-benar nyata guys, tidak sekedar gertakan sambal belaka gitu loh. Dan ini dulu pernah dialamatkan juga untuk Google dan kawan-kawan. Bayangin aja kalau Google, Facebook, Twitter, dan beberapa media sosial lainnya itu diblokir gitu. Perusahaan digital sekarang tuh bakal gimana gitu ya, bakal gulung tikar pastinya gitu. Jadi pada intinya pemerintah sudah menginformasikan bahwa pada pelaku aplikasi asing atau bahasa lainnya itu penyedia sistem elektronik atau PSE asing untuk mendaftarkan ke Kominfo lewat program yang namanya PSE lingkup privat gitu ya. Jadi tujuannya ini sebenarnya lebih kepada pengawasan konten dan transaksi supaya aplikasi-aplikasi baik itu asing maupun domestik itu berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi biar nggak sembarangan gitu. Tapi sampai pada deadline yang ditentukan, di mana Google dan kawan-kawan seperti Google, Facebook, dan beberapa media sosial sudah mendaftarkan, tapi beberapa aplikasi yang diblokir ini tidak mendaftarkan. Akhirnya pemerintah memberhentikan akses sementara ya untuk seperti PayPal, Steam, Dota, hingga Epic Games itu tidak mendaftarkan diri. Akhirnya pemerintah memblokir atau memberhentikan akses sementara untuk PSE yang ini gitu ya. Ini imbas akibat ketidakpatuhan mereka untuk mendaftarkan diri ke program PSE lingkup privat yang dicanangkan oleh Kominfo ini. Imbas dari pemblokiran PayPal ini dan juga kawan-kawannya ya, tentunya ini menuai reaksi yang cukup besar ya dari masyarakat. Pertama, imbas dari pemblokiran PayPal ini menuai reaksi dari para freelancers yang mereka mengambil proyek kerja dari luar negeri gitu ya. Dan seperti yang kita tahu, PayPal itu adalah aplikasi keuangan yang digunakan untuk transaksi keuangan secara global. Jadi misal kamu ambil proyek dari luar negeri, dan itu tentunya untuk menerima income dari apa yang kamu kerjakan tuh kamu harus punya, salah satunya punya akun PayPal. Nah, dengan diblokirnya PayPal di Indonesia secara sementara ini, tentunya menuai reaksi yang cukup besar dari para penggunanya karena mereka tidak bisa mengakses saldo mereka guys. Mereka intinya gaji mereka dari kerjaan freelance mereka itu tidak bisa dicairkan gitu. Bisa dibayangin mereka udah kerja keras, mungkin udah kerja siang malam ya, 24 jam nggak tidur, nggak makan, lebay banget. Dan mereka nggak bisa ambil uangnya gitu gara-gara diblokir akunnya gitu. Dan juga beberapa gamers ya, yang penggemar Dota yang lumayan banyak ya di Indonesia, yang kalau main game itu kayak nggak tahu waktu, 24 jam main game terus ya. Ya, lebaynya gue kalau ngomong gitu. Ya mereka juga marah gitu loh, karena hobi mereka mereka tidak bisa melampiaskan hobi mereka gitu. Intinya mereka protes gitu lewat media sosial seperti Twitter, lewat komentar-komentar di Instagram gitu dan any other social media apps ya. Mereka protesnya gini, kenapa kalau PayPal dan juga beberapa aplikasi yang diblokir, tapi kayak website judi online nggak diblokir gitu. Ini jadi kayak perhatian pemerintah juga, harusnya seperti yang sudah disebutkan Kominfo bahwa peraturan mengenai PSE lingkup privat ini berlaku untuk semua
layanan PSE ya, baik itu domestik ataupun asing gitu. Jadi meskipun udah diblokir, ternyata pengguna-penggunanya masih tetap ngeyel gitu ya, mau mengakses dengan segala cara, dan salah satunya itu menggunakan layanan virtual private network dan domain name system ya. Jadi dengan layanan ini, meskipun layanan aplikasi itu diblokir, tetap bisa mengakses, tapi dengan jaringan yang berbeda, jaringan di luar negara gitu loh. Penggunaan VPN dan DNS itu tidak direkomendasikan, dan bahkan kalau bisa jangan dilakukan, karena apalagi untuk mengakses PayPal ya, itu kan aplikasi keuangan gitu. Jadi bahaya kalau misal kita menggunakan jaringan dari luar yang atau unauthorized network untuk mengakses aplikasi keuangan, itu sangat bahaya guys. Banyak sekali konten-konten di media sosial ya yang justru memberikan tutorial untuk mengakses PayPal dan juga beberapa aplikasi lainnya yang diblokir dengan menggunakan metode itu tadi, VPN dan DNS. Contohnya kayak video ini guys. Pertama, klik kanan icon internet dan pilih internet setting, kemudian pilih change adapter option. Setelah itu klik 2 kali pada internet dan terkoneksi, pilih properties. Pada bagian ini, pilih internet protokol versi 4. Selanjutnya kita hanya perlu mengganti pengaturan alamat DNS server dari otomatis menjadi manual dan mengisikan 8888. Setelah itu, klik OK. Kita coba buka website Steam. Berhasil terbuka. Kita coba PayPal. Dan berhasil terbuka. Ada juga isu yang berkembang bahwa dengan didaftarkannya PSE ini ke program PSE lingkup privat milik Kominfo, intinya aktivitas kita tuh bakal diawasi pemerintah gitu ya. Bukannya aku membela pemerintah gitu ya, tapi intinya di sini berdasarkan informasi yang aku dapat, pemerintah hanya melakukan pengawasan secara umum gitu. Jadi karena data diri kita itu ada di layanan aplikasi tersebut, pemerintah hanya sekedar melindungi data diri pribadi pengguna aplikasi warga negara Indonesia tentunya. Jadi sehingga nanti kalau misal ada hal yang berkaitan dengan aplikasi tersebut, misal ada fraud atau penipuan atau mungkin ada hal-hal lain yang tidak kita harapkan terkait dengan aplikasi yang kita gunakan, kita bisa mengajukan press charge gitu ya. Istilahnya kayak kita bisa mengajukan tindak hukum gitu. Oke, mungkin sekian dulu guys konten dari aku. Dan buat para pengguna aplikasi yang diblokir, ya harap sabar. Aku tahu ini hanya sementara. Kita berharap ada kabar baik dari Kominfo ya. Ya intinya kalian sabar aja, jangan gegabah. Kayaknya tetap semangat gitu ya guys. Oke guys, gitu aja. See you in the next video.